Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Ya, jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah elemen R. Sebagai contoh, yang pertama adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini A-nya adalah 1. A adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian B sama dengan min 2 dan C-nya sama dengan min 3. Sedangkan contoh yang kedua, 3x kuadrat kurang 5x. A-nya adalah 3, yaitu koefisien x kuadrat adalah 3, berarti A sama dengan 3. B adalah koefisien dari x. Jadi koefisien dari x adalah min 5. Min 5. Dan C-nya, C adalah konstanta. Jadi C-nya sama dengan 0. Contoh yang ketiga adalah min x kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah min 1. B, koefisien dari x. Jadi B-nya sama dengan 0. Dan C-nya sama dengan 9. Ya, sekarang ada 6 bentuk grafiknya fungsi kuadrat ini. Kita lihat dari A dan D. Kalau A ini adalah koefisien dari x kuadrat, D ini adalah diskriminan yang rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Ya. Jadi kalau yang gambar pertama ini kita lihat dia ada 2 titik potongnya dengan sumbu X dan grafiknya terbuka ke atas. Grafik dari fungsi kuadrat ini adalah merupakan parabola. Jadi kalau yang pertama ini, kalau dia grafiknya terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar dari 0. Dan kalau dia mempunyai 2 titik potong pada sumbu X yang berlainan, maka D-nya lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat yang kedua. Dia menyinggung sumbu X, hanya 1 di titik sumbu X ini. Dan terbuka ke atas. Berarti tetap seperti nomor 1 gambarnya, berarti A lebih besar dari 0. Ini D-nya sama dengan 0. Gambar yang ketiga, terbuka ke atas dan dia tidak ada titik potong dengan sumbu X. Di atas sumbu X dia. Berarti A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Gambar yang keempat, dia memotong pada sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Sama dengan gambar yang pertama. Tapi dia grafiknya ini terbuka ke bawah. Berarti A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Gambar yang kelima, dia menyinggung sumbu X. Hanya 1 titik di sumbu X. Dan terbuka ke bawah. Sama dengan nomor 4. Berarti A lebih kecil dari 0. Dan D-nya sama dengan 0. Sama seperti gambar yang kedua. Berarti ini D sama dengan 0. Yang keenam, dia tidak memotong sumbu X. Dan terbuka ke bawah. Berarti ini A-nya lebih kecil dari 0. Dan D-nya lebih kecil dari 0. Jadi untuk menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat, kita tentukan dulu A dan D-nya. Dari situ bisa kita tahu bentuk yang bagaimana nanti grafiknya sebelum kita gambar grafiknya. Ya anak-anak sekalian, sekarang kita buat contohnya, yaitu gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Y ini sama dengan fx, artinya fungsi dalam X. Jadi variabelnya ini X. Jadi untuk menggambarkan grafik ini, ada beberapa langkah yang harus kita dulu
kerjakan. Yaitu yang pertama, kita tentukan A dari fx ini. Berarti A adalah koefisien x kuadrat, berarti A sama dengan 1, B-nya sama dengan, ini koefisien x adalah min 2, C-nya adalah min 3. Ini A sama dengan 1, berarti lebih besar dari 0. Kalau dia A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Setelah itu, kita cari D. D sama dengan rumusnya tadi, B kuadrat kurang 4AC. B-nya adalah min 2. Berarti B kuadrat min 2 kuadrat adalah 4 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 3. Berarti ini 4, ini dikalikan, min kali min jadi tambah, berarti tambah 12. Berarti sama dengan 16. 16 ini lebih besar dari 0. Berarti kalau D-nya lebih besar dari 0, dia grafiknya memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Pada 2 titik yang berbeda. Jadi, dari A dan D, kita tahu bagaimana nanti gambarnya. Gambar yang pertama atau kedua sampai ke 6. Berarti gambarnya ini nanti berarti gambar yang pertama, yaitu terbuka ke atas dan memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Ya, sekarang kita coba dengan langkah yang pertama, yaitu karena D-nya tadi lebih besar dari 0, berarti ada titik potong dengan sumbu X. Berarti kita cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Maka kita substitusilah ini Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktorkan bilangan berapa yang hasil kalinya min 3. Dan kalau dijumlahkan bilangan itu hasilnya min 2. Berarti di sini harus tambah 1, sini kurang 3. 1 kurang 3 adalah min 2. 1 kali min 3 adalah min 3. Berarti nilai nolnya adalah X sama dengan X1 sama dengan berapa ini? X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X1-nya min 1 atau X2-nya X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah ini X-nya. Min 1, 0. Dan ini X-nya tadi 3. Berarti 3, 0. Kemudian langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang kita ambil jadi 0. Maka kalau kita ganti ini X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? Min 3. Maka titik potongnya adalah 0 dulu. X-nya dulu. Berarti 0 min 3. Kemudian langkah yang ketiga adalah persamaan sumbu simetri. Untuk menentukan persamaan sumbu simetri, ini merupakan garis kalau persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Tadi berapa B-nya? B-nya adalah min 2. Sini min B, berarti min 2 per A-nya adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Berarti ini min kali min 2, berarti positif 2 per 2 adalah 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1.
Ya, sekarang langkah yang keempat yaitu menentukan titik puncak. Titik puncak yang rumusnya adalah min B per 2A D per min 4A. Jadi titik puncaknya min B per 2A ini tadi kita udah dapat, yaitu 1. Berarti kita tinggal ganti 1 aja. Untuk mencari Y-nya ini, D ini tadi adalah 16. Berarti 16 per min 4 kali A-nya 1. Berarti min 4. Berarti titiknya 1 min 4. Boleh juga untuk mencari Y ini, ordinat ini, bisa kita gantikan X-nya sama dengan 1 ke fungsi X-nya. Berarti kalau kita ganti nih 1 kuadrat 1 kan, kurang 2 kali 1, berarti 1 kurang 2 adalah min 1. Min 1 kurang 3 adalah min 4. Sama caranya. Kemudian yang kelima, kita buat titik bantu. Untuk melengkapi grafiknya, kita ambil ini X-nya 0, ini kita X-nya dan Y-nya. Sekarang persamaan sumbu simetri tadi adalah 1. Kalau di sebelah kiri 1, kita ambil 2 titik di sebelah kiri 1, yaitu 0, min 1. Di sebelah kanan 1 ini, kalau di garis bilangan lah misalnya, berarti 2, 3. Jangan kita ambil X-nya yang 10. Berarti kita ambil yang 2 titik sebelah kiri 1, 2 titik sebelah kanan 1. Tidak mesti 4 titik X-nya ini. Cuman untuk melengkapinya kita ambil beberapa titiknya. Caranya untuk mengisikan ini Y-nya, kita gantilah X-nya 0 ke Fx ini. Kalau ini kita ganti X-nya 0, berarti Y-nya min 3. Kalau X-nya kita ganti min 1. Min 1 kuadrat 1 kurang 2 kali min 1. Berarti jadi positif 2. 3 kurang 3 adalah jadi 0. Kalau kita ganti X-nya 2, berarti 2 kuadrat 4. 4 kurang 2 kali 2, 4. Berarti 4 kurang 4, 0. 0 kurang 3, berarti min 3. 3 X-nya, berarti 9 kurang 6, berarti 3 kurang 3 adalah 0. Ya, sekarang kita gambar grafiknya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama tadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Berarti titik berapa tadi? Min 1, 0, dan 3, 0 ini. Jarak-jaraknya ini kita buat sama buat panjangnya supaya nanti gambarnya bagus. Ya, jadi min 1, 0, ini titiknya min 1, 0. Dan ini titik 3, 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 3. Ini 0, min 3. Berarti di sini titik potongnya. Kemudian persamaan sumbu simetri tadi, X-nya adalah sama dengan 1. X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Dia merupakan garis sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini 1. Kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Inilah garis X sama dengan 1. Kemudian titik puncaknya tadi adalah 1 min 4. Ya, jadi ini kita teruskan. Ini min 4. Berarti di sini ini 1 min 4. Kemudian tadi untuk membantu menggambar grafiknya tadi ada beberapa titik tadi kita tentukan. Di sebelah kanan 1 tadi adalah 2. Berarti kalau 2 tadi berapa? 2 min 3. Ini 2. Ini di sini min 3. Kalau X-nya tadi 3 adalah Y-nya adalah 0. Kalau X-nya min 1 tadi berapa? Min 1 kuadrat. Berarti min 1 kuadrat 1. Min 1 berarti 3 kurang 3, 0. Kalau X-nya 0, ini min 3. Jadi untuk menggambarkan grafiknya,
kita mulai dari titik puncak ini, kita tidak pakai roll dia, kita buat lengkungan. Ini titik-titik yang sudah kita gambarkan tadi harus dilaluinya. Ini makin ke kanan dia. Kemudian dari sini kita teruskan melalui titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Jadi dia di sini melengkung dia. Jadi inilah merupakan parabola. Kemudian kita buat di sini bola dengan tulisan kecil, berarti x kuadrat kurang 2x kurang 3. Inilah grafik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadi sekian dan terima kasih.